Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Fatimah Zahra dan rekan saya Ayu Alida. Kami dari Tadris Biologi C semester 4 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini merupakan tugas terstruktur dari mata kuliah Integrasi Sains dan Islam yang diampuh oleh Ibu Profesor Dr. Kartimi MPD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai review sebuah buku, yaitu Seksualitas dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Bab 1 ini memperkenalkan tema seksualitas dalam konteks Al-Quran dan Sains, menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang seksualitas sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Penulis menjelaskan bahwa buku ini bertujuan untuk menjembatani ajaran agama dan pengetahuan ilmiah modern. Seksualitas tidak hanya merupakan masalah biologis, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan spiritual. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah interdisipliner, menggabungkan perspektif agama dan sains. Penulis berharap buku ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih baik tentang seksualitas dalam perspektif Al-Quran dan Sains. Selanjutnya, pada bab 2 mengenai jenis kelamin. Bab 2 ini membahas penentuan jenis kelamin dalam konteks biologis dan perspektif Al-Quran. Jenis kelamin manusia ditentukan oleh kromosom, di mana perempuan memiliki kromosom XX dan laki-laki memiliki kromosom XY. Proses ini melibatkan gen SRY yang terletak di kromosom Y yang memicu perkembangan menjadi laki-laki. Selain itu, bab ini juga menjelaskan fenomena patogenesis, yaitu kelahiran tanpa pembuahan, yang terkait dengan kelahiran Nabi Isa oleh Maryam. Penulis menekankan bahwa penciptaan makhluk hidup berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, adalah tanda kebesaran Allah. Isu kontemporer mengenai operasi ganti kelamin atau transgender juga dibahas, di mana penulis menguraikan pandangan Islam terhadap praktik ini. Secara keseluruhan, bab ini menegaskan pentingnya memahami perbedaan jenis kelamin sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan makna. Selanjutnya, pada bab 3 mengenai al-bulugh atau kedewasaan. Bab ini membahas fase kedewasaan atau baligh yang merupakan tahap penting dalam perkembangan manusia. Penulis menjelaskan bahwa kehidupan manusia mengalami fase-fase perkembangan, mulai dari pembuahan, fase pranatal, hingga fase pasca-natal. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia terus bergerak maju sejalan dengan perjalanan waktu, meskipun dengan tempo yang relatif berbeda-beda. Ini dikutip dari halaman 17 pada bab 3. Fase balik individu mengalami perubahan hormonal yang signifikan yang menandai kematangan seksual dan kemampuan untuk bereproduksi. Tanda-tanda pubertas pada perempuan dan laki-laki dijelaskan secara rinci, termasuk perkembangan fisik dan perubahan psikologis yang menyertainya. Tanda-tanda awal pubertas pada perempuan adalah perkembangan payudara, pertumbuhan rambut di sekitar kelamin dan ketiak, serta mulai menstruasi. Itu dijelaskan pada halaman 22 pada bab 3 mengenai al-bulugh. Pada bab ini juga menekankan pentingnya pendidikan seks yang tepat bagi remaja, agar mereka dapat memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh mereka dan mengelola dorongan seksual dengan baik. Orang tua dianjurkan membekali putra-putrinya pengetahuan akan hal tersebut menjelang masa peralihan ini. Dalam konteks Al-Quran, penulis mengutip ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab individu setelah mencapai usia balik, di mana setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masa ini lazim juga disebut masa pubertas, disertai berbagai tanda yang dapat dikenali karena perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan bersifat fisik maupun psikis. Ini dikutip pada halaman 30 bab 3 mengenai al-bulugh.
Selanjutnya pada bab 4 mengenai pernikahan. Bab ini membahas konsep pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang berjenis kelamin berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah, halal, dan bermartabat. Penulis menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan biologis yang penting. Dalam buku ini juga, pada halaman 37, pernikahan adalah sebuah perjanjian atau akad yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah. Penulis menguraikan naluri keterkaitan manusia terhadap lawan jenis sebagai bagian dari ciptaan Allah yang mendorong individu untuk membentuk keluarga. Pada halaman 38, secara naluri, manusia dewasa yang normal memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan urgensi pernikahan dalam menjaga keturunan dan membangun keluarga yang harmonis. Dalam halaman 42, pernikahan berkaitan erat dengan fungsi biologis manusia, menjalin keberlangsungan generasi umat manusia dari waktu ke waktu. Penulis juga menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses pernikahan, termasuk nazar, khitbah, dan walimah. Pada halaman 45, nazar adalah melihat atau mengetahui secara pasti orang yang akan dinikahi. Penting untuk memastikan calon pendamping. Pada bab 5, kita akan membahas tentang hubungan seksual. Nah, pernikahan salah satunya memiliki fungsi yaitu untuk melestarikan spesies manusia melalui reproduksi. Reproduksi terjadi secara ilmiah yang dilakukan dengan cara hubungan seksual dan dilakukan dengan suami dan istri yang sudah sah. Hubungan seksual merupakan naluri sebagian makhluk hidup yang telah mencapai tingkat seksualnya. Meski itu naluri, melakukan hubungan seksual tidak boleh sembarangan, karena ada aturan dan etikanya. Adapun aturannya, misalnya, tentu saja harus dengan pasangan suami istri yang sudah sah. Kemudian, melakukan di tempat yang baik dan tentu saja privacy. Dan wanita tidak sedang mengalami menstruasi atau nifas. Etika dalam hubungan seksual. Yang pertama, waktu. Al-Quran tidak menganjurkan ataupun menentukan di waktu manapun melakukan hubungan seksual. Artinya, pasangan suami istri dapat melakukan hubungan seksual di waktu manapun, siang, sore, pagi, ataupun malam. Yang kedua adalah tempat. Seperti halnya waktu, tidak ditentukan tempatnya di mana, asalkan tempatnya itu baik dan privacy. Kemudian, yang ketiga adalah gaya. Nah, seperti halnya yang tadi, pada waktu dan tempat tidak ditentukan. Tetapi yang harus perlu kita ketahui, jangan dituju dari arah belakang. Perlu kalian ketahui bahwasanya wanita memiliki daya tariknya tersendiri. Ada 5 titik daya tarik wanita yang disukai oleh laki-laki. Yang pertama, yaitu mata. Mata adalah salah satu anggota tubuh yang sangat menarik dan sangat dominan. Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh arti, wanita dapat memikat para kaum laki-laki. Yang kedua, yaitu kulit. Al-Baidawi menjelaskan bahwasanya mereka, para bidadari surga, memiliki kulit yang bening, bersih, putih dengan kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Yang ketiga, yaitu payudara. Bahwasanya para bidadari surga memiliki payudara yang montok, padat, dan berisi. Allah sengaja menjelaskan hal tersebut untuk menunjukkan betapa cantiknya dan eloknya tubuh para bidadari surga. Kemudian yang keempat adalah keperawanan. Masalah keperawanan sangat menarik dibicarakan oleh para kaum laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah betis. Betis adalah salah satu daya tarik dari wanita. Makanya oleh karena itu banyak wanita yang menginginkan betis yang indah. Ada beberapa penyimpangan seksual. Yang pertama ada homoseksual dan lesbian. Homoseksual merupakan hubungan antara laki-laki dan laki-laki, sedangkan lesbian adalah hubungan antara perempuan dan perempuan. Selanjutnya ada sadisme dan masokisme. Sadisme ini merupakan orang-orang yang selalu menyiksa pasangannya saat melakukan berhubungan seksual. Sedangkan masokisme itu adalah sebaliknya dari sadisme, di mana orang-orang yang
malah senang ketika disiksa oleh pasangannya saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya ada ekshibionisme dan voyeurisme. Ekshibionisme merupakan orang-orang yang selalu memamerkan bagian-bagian organ tubuhnya yang seharusnya tidak dilihat, sedangkan voyeurisme adalah orang-orang yang mengintip bagian-bagian tubuh dari pasangannya yang seharusnya tidak dilihat. Selanjutnya ada pedofil. Pedofil ini mengacu pada orang-orang yang melakukan seksual terhadap anak-anak kecil yang belum pubertas. Nah, selanjutnya ada zoofilia. Zoofilia ini mengacu pada orang-orang yang melakukan seksual kepada hewan. Dan yang terakhir ada nekrofilia. Nekrofilia ini adalah mengacu pada orang-orang yang melakukan seksual terhadap mayat. Keluarga berencana atau KB merupakan program pencegahan kehamilan. Nah, di sini ada ayat dan hadis yang menjadi acuan dasarnya. Yang pertama, ayat yang menjadi acuannya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 4. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Dan hadisnya adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini ada beberapa teknik untuk pencegahan kehamilan. Yang pertama ada teknik azal atau pemutusan, di mana sperma ditumpahkan pada di luar saluran menuju rahim sehingga tidak bertemu dengan ovum perempuan. Terus selanjutnya ada teknik sarung khusus atau kondom. Selanjutnya yaitu ada sistem kalender, di mana sistem ini berdasarkan ilmu pengetahuan tentang sel yang dapat dibuahi dan masa hidupnya sperma yang membuahinya. Selanjutnya ada penggunaan obat anti kesuburan, dan yang terakhir ada penggunaan spiral, di mana spiral ini akan dimasukkan ke dalam rahim. Kemandulan dapat dilihat dari jumlah sel sperma yang rendah, kemudian pergerakan sperma yang lambat, kemudian menopause, adanya kanker atau sel tumor di dalam rahim, keasaman dan kebasahan dalam vagina, dan sel telur yang lemah yang menempel pada rahim. Teknologi yang mengatasi kemandulan disebut dengan bayi tabung dan transfer embrio. Makanan yang kita konsumsi setiap hari dapat mempengaruhi kesehatan diri kita. Salah satunya kesehatan rahim, di mana jika kita mengonsumsi junk food, makanan instan, dan berlebihan gula, akan menimbulkan adanya kista ataupun kanker pada rahim kita, sehingga mengakibatkan kemandulan dan tidak bisa menghasilkan keturunan. Makanya guys, ayo kita menjaga pola makan kita dan hidup sehat. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mempelajari tentang seksualitas dalam sudut pandang agama dan sains. Buku ini cocok bagi para mahasiswa, pendidik, dan siapapun mereka yang ingin mempelajari seksualitas secara komprehensif. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai seksualitas dari sudut pandang sains dan agama.